Hai, ketemu lagi sama Mama Lita. Sesuai video yang sebelumnya aku upload, kali ini aku mau membahas tentang long covid. Aku dan Isna pasca sembuh ataupun dinyatakan sembuh dari covid itu terkena long covid. Apa sih long covid itu? Kalau menurut web yang aku baca, long covid itu adalah kondisi tidak normal yang bisa terjadi pasca sembuh dari covid-19. Pasca sembuh ataupun dinyatakan sembuh ya, karena kan kalau sekarang itu sembuh dari COVID-19 itu tidak harus melakukan tes swab untuk dinyatakan negatif. Jadi hanya diperlukan isoman 10 plus 3 hari tanpa gejala kayak aku kemarin. Aku kemarin juga nggak di swab lagi walaupun aku swab sendiri ya. Dan hasilnya pun sudah negatif. Nah, long COVID ini menyebabkan penyintas COVID-19 merasakan sejumlah gejala infeksi virus corona dalam jangka lama. Nah, jangka lamanya ini berapa? Kalau menurut web yang aku baca ini jangka lamanya adalah 4 minggu, jadi 1 bulan, sampai berbulan-bulan. Dan long COVID ini dibagi menjadi 2. Ada yang long COVID-nya itu gejala berat, ada yang ringan. Kalau yang berat itu biasanya pasca dirawat di rumah sakit yang dia gejala COVID-nya itu berat. Bahkan setelah sembuh ataupun dinyatakan sembuh keluar dari rumah sakit, penyintas itu kalau yang berat, saturasi oksigennya itu bahkan masih di bawah. Jadi masih rendah gitu. Dan bahkan ada yang masih menggunakan bantuan tabung oksigen di rumah gitu. Nah, kalau aku sih enggak. Karena kita nggak dirawat ya, dan gejalanya kalau aku sendiri sangat ringan. Gejala long covidku itu juga masih bisa ditolerir. Nah, kalau di sini tanda-tanda long covid itu ada banyak nih ya. Ada sesak napas, napas pendek, gampang lelah, susah konsentrasi, batuk, sakit dadanya nyeri, sakit perut, sakit kepala, detak jantung tidak beraturan ataupun berdebar-debar, nyeri sendi atau otot, badan sakit, masih pegel-pegel gitu ya, terus gangguan tidur, diare, demam, pusing saat berdiri, ruam, suasana hati jadi lebih tidak stabil, hidung tidak bisa mencium bau ataupun penciuman dan perasanya masih berkurang gitu, terus lidah mati rasa dan perubahan siklus haid. Apa yang aku rasakan kalau aku itu adalah sesek iya. Jadi kalau tidur terus bangun dari tidur sampai sekarang tuh masih ngos-ngosan gitu loh, masih gitu, masih napasnya pendek, nggak sesek tapi butuh napas panjang gitu ya. Kalau jalan naik tangga itu juga aku masih ngos-ngosan gitu, nggak kayak sebelum belum terkena COVID. Gampang lelah, iya gampang lelah. Jadi sekarang tuh berdiri beberapa menit aja tuh rasanya harus perlu duduk gitu. Kan biasanya aku tuh kalau kerja ada waktunya berdiri agak lama gitu ya. Nah, biasanya kalau berdiri agak lama gitu nggak kerasa pusing. Tapi kalau ini sekarang tuh kayak harus duduk karena ngerasa muter-muter gitu, kayak liut gitu loh. Jadi harus duduk. Nah, terus susah konsentrasi, iya, susah konsentrasi. Bahkan aku tuh kalau pagi mau masak apa, aku pikirin hari-hari berikutnya, hari-hari sebelumnya, karena sering lupa apa yang harus dibeli, apa yang harus, kemarin tuh mau masak apa gitu, sering lupa. Terus biasanya kalau belanja gitu ya, kalau nggak dicatetin pasti lupa, pasti ada yang miss. Makanya aku tuh sekarang punya catatan kayak gini. Apa yang harus aku lakukan, misalnya jam segini gini, jam segini gini ini. Jam 5 bangun sholat, jam 5.30 hitung-hitungan, jam 6 masak plus cuci piring, jam 6.30 beres-beres gitu, sampai aku tulis di catatan kayak gini. Karena lupa kalau nggak dicatat ya. Terus susah konsentrasi itu tadi ya. Batuk kalau aku enggak, tapi kalau suamiku, si Isna iya, dia batuk, cuman dia udah hilang di 1 bulan ini batuknya. Kalau pas awal-awal habis kita dinyatakan sembuh dari COVID, itu Isna masih batuk-batuk, dan batuk-batuknya itu biasanya kalau malam gitu, kalau capek, kalau malam. Tapi kalau siang-siang hari gitu nggak ada batuk. Sakit dada kalau aku enggak, sakit perut juga enggak, sakit kepala iya. Jadi sakit kepalanya tuh lebih kerasa kayak berat kepalanya, berat, terus
di belakang sini kayak cekut-cekut gitu, bukan kayak migrain tapi kayak orang kurang tidur gitu rasanya. Detak jantung cepat kayaknya enggak, karena aku hitung detak jantungnya bareng sama kadar oksigen, itu detak jantungnya normal. Nyeri sendi atau otot enggak, tapi ngerasa capek iya. Jadi badan tuh rasanya pegel-pegel gitu. Udah tidur, bangun dari tidur itu enggak seger. Jadi kalau pagi bangun dari tidur itu capek gitu rasanya, kayak berasa salah tidur gitu ya. Terus diare enggak, gangguan tidur iya. Gangguan tidur ini yang paling berasa adalah seminggu pasca COVID, seminggu pasca dinyatakan sembuh dari COVID. Jadi selama seminggu itu, aku dan Isna itu susah banget buat tidur malam. Jadi jam 9 sampai jam 10 tuh mata udah pedes, tapi nggak bisa tidur. Kalau udah kelewat dari jam 9, jam 10, itu kita pasti susah tidur. Tapi begitu tidur, pasti nanti jam 3, jam 2 gitu pasti kebangun, terjaga gitu sampai pagi. Jadi efeknya, itulah mengapa efeknya setiap kita bangun pagi badannya jadi lemes, karena nggak bisa tidur dengan nyenyak. Dan itu tuh otomatis gitu, walaupun kita udah nggak main handphone gitu, udah matiin lampu, udah menghindarkan distraksi-distraksi, itu pasti banget setiap lihat jam itu pasti jam 3 dan susah banget tidur. Sampai mungkin setelah azan subuh baru kita bisa tidur lagi, saking pedesnya mata mungkin ya, baru bisa tidur lagi. Dan itu berlangsung, kalau aku dan Isna itu 1 minggu. 1 minggu kita kayak gitu. Tapi setelah itu udah enggak. Terus demam enggak, pusing saat berdiri iya. Jadi kalau habis jongkok, misalnya angkat jemuran atau habis ngambil sesuatu di bawah, itu kalau buru-buru berdiri itu kayak kunang-kunang gitu, cuman nggak lama, cuman kayak orang darah rendah gitu ya. Walaupun aku memang biasanya tuh darah rendah, dan keluhannya adalah kalau berdiri dari jongkok itu biasanya pusing, muter-muter gitu, kayak putar-putar gitu. Ini tuh hampir-hampir sama kayak gitu. Jadi aku nggak ngerti ya, ini tuh apakah gejala dari long covid itu atau emang biasa aku darah rendah, tapi aku merasakan itu. Ruam enggak, suasana hati jadi lebih sensitif, aku nggak bisa ngerasain ya, kayaknya iya juga, cuman enggak sedetil itu aku merasakan apa iya aku merasa lebih sensitif pasca covid tuh, aku nggak ngerti. Hidung tidak bisa mencium bau atau berkurang indera penciumannya, kepekaan indera penciumannya berkurang. Aku merasa enggak sih, karena aku tuh 7 hari setelah COVID itu kan, 7 hari setelah dinyatakan COVID itu kan semua indera sudah pulih ya, penciuman dan perasa itu udah bisa merasakan dengan normal. Terus yang terakhir, perubahan siklus haid, ini iya banget, bahkan ini tuh bikin aku deg-degan. Jadi pasca COVID itu seharusnya adalah masuk siklus haidku. Aku udah bilang sama Isna, kok aku belum haid ya, padahal ini adalah siklusku haid. Di tanggalan tuh harusnya aku udah haid. Telat 1 hari, aku masih biasa aja. 2 hari biasa aja. 3 hari biasa aja. 5 hari aku langsung cari test pack. Padahal aku kan pengguna atau menggunakan KB Ayudhya, cuman kan siapa tahu kan ya. Aku 5 hari telat haid itu test pack negatif juga. Terus aku diemin, oh oke, mungkin stres atau capek atau apa. Ternyata sampai 2 minggu, hampir 2 minggu tuh aku telat haid. Dan ternyata telat haid itu ataupun perubahan siklus haid, bisa maju, bisa mundur, bisa acak-acakan, itu adalah salah satu gejala dari long covid gitu ya. Jadi kalau kalian siklus haidnya pasca covid itu masih acak-acakan, ya itu kemungkinan adalah efek dari long covid. Kalau belum terasa mengganggu, mungkin masih bisa ditolerir. Tolerir. Tapi kalau udah merasa terganggu, karena kan kalau telat haid itu kan biasanya badan nggak enak ya, perut nggak enak, badan nggak enak gitu, kalian bisa konsultasi ke dokter gitu. Nah sebenarnya cuma itu aja yang kita rasakan sampai sekarang pun masih lemes gitu, masih ngos-ngosan. Di ini adalah hampir 1 bulan. Sudah satu bulan ya.
Oh lebih, sudah 1 bulan lebih bahkan. Sudah 1 bulan lebih itu kita masih merasakan gejalanya, lemas masih, berat kepalanya itu masih. Nah, apa yang kita lakukan untuk mengurangi gejala-gejala itu ya? Yang pertama yang kita lakukan adalah kelola kelelahan dan sesak napas. Jadi kalau aku terasa sudah capek gitu, aku akan berhenti untuk melakukan aktivitas yang sedang aku lakukan. Berhenti sebentar, minum, duduk, tarik napas, buang napas. Nah, latihan napas, sadar napas itu penting banget untuk mengurangi rasa sesak itu sendiri kalau aku. Jadi kalau udah kerasa sesak tuh aku tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas gitu. Nanti lama-lama tuh kayak gitu sesaknya tuh berkurang gitu ya. Untuk pengelolaan capek ini biar kerasa nggak capek banget itu perlu, kalau aku ya, perlu membuat jadwal sehari-hari. Jadi apa yang akan kita lakukan itu supaya tertata. Bahkan aku tuh cuman kayak mau belanja ke pasar, mau masak ini, mau ambil ini, itu aku tulis supaya aku inget gitu apa yang harus aku lakukan setelah ini, setelah ini, setelah ini. Jadi nggak keburu-buru gitu. Tugas harian kita yang biasa kita lakukan sehari-hari, bekerja dan tugas tugas domestik di rumah itu juga sebaiknya dipecah-pecah. Misalnya biasanya nyapu, cuci piring, masak, jemur jadi satu gitu ya. Itu kita pecah-pecah. Kita pecah-pecahnya misalnya pagi nyapu dulu. Nanti cuci piringnya nanti setelah makan siang gitu. Itu mengurangi beban napas sih kalau aku ya. Gitu. Terus pertimbangkan waktu terbaik untuk melakukan kegiatan itu. Misalnya hari-hari ini kita rencanakan untuk olahraga, tapi ternyata kok kerasa capek, ya udah dipertimbangkan dulu. Kalau olahraganya mungkin setelah istirahat sebentar baru olahraga gitu, jangan terlalu memaksakan. Walaupun kita tetap harus olahraga ya. Yang kedua, selain kelola kelelahan dan sesak napas ataupun napas, yang kedua adalah tingkatkan mood dan kestabilan mental. Karena mood ini tuh berpengaruh banget sama capek kan. Kalau nggak mood tuh otomatis biasanya kita ngerasa capek gitu kan. Nah, tingkatkan mood kita dengan seperti apa? Olahraga, makan teratur, jangan sampai makannya telat. Kalau kalian biasanya pagi nggak sarapan, emang siklusnya seperti itu, usahakan sarapan di siang hari ataupun makan di siang hari itu memenuhi kebutuhan kalian gitu. Makan protein, makan karbohidrat, dan makan buah, serat itu harus seimbang gitu ya. Aduh, ada suara ayamnya. Nah, terus yang ketiga adalah yang untuk masalah daya ingat dan daya berpikir yang katanya berkurang pasca COVID ataupun terganggu pasca COVID, itu aku cara mengatasinya adalah dengan membuat catatan itu tadi ya. Terus untuk meredakan nyeri sendiri, biasanya nyeri kepala tadi ya, itu biasanya aku kalau udah nggak tertahankan banget, aku biasanya minum obat memang. Cuman ada hari-hari tertentu juga aku merasakan kepalanya berat gitu, aku kasih minum, istirahat, itu juga berkurang. Itu aja sih yang aku lakukan untuk mengurangi long COVID. Nggak ada treatment khusus atau seperti apa. Yang jelas adalah istirahat, makan cukup, sama seperti kayak waktu COVID. Istirahat, makan cukup, dan minum vitamin, olahraga. Cuman kalau emang sesek banget, kalian juga harus ngecek kadar oksigen darah kalian. Dan kalau membutuhkan bantuan oksigen, misalnya kalian dirawat COVID-nya di klinik atau di rumah sakit ataupun dirawat dokter cukup lama, kalian memang harus perlu konsultasi rutin dengan dokter untuk gejala long COVID-nya ya. Siapa tahu membutuhkan obat-obat, karena untuk mengatasi gejala-gejala yang masih tertinggal, misalnya seperti batuk gitu yang sangat mengganggu, biasanya dokter juga tetap akan memberikan obat untuk mengatasi sakitnya itu ya. Itu aja yang pengen aku share ke kalian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video Mama Lita selanjutnya. Dadah!